Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, update sedikit terkait dengan situasi pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Kabar pertama ya, sumber gua ambil juga misalnya dari akun dari Fabrizio Romano. Omari Forson yang memang dilepas oleh Manchester United ini akan bermain di Italia, bermain di Monza. Oke, semoga sukses ya, kontraknya sendiri sampai tahun 2028. Lalu pemain yang dikabarkan masuk monitor Manchester United dikaitkan juga dengan klub-klub lain, penyerang ya kan, yang juga mungkin difavoritkan oleh Sobat Football United, fans Manchester United untuk mungkin hadir di Old Trafford, yaitu adalah Benjamin Sesko. Ini memilih untuk tetap stay, bertahan di Red Bull Leipzig dan akan menandatangani kontrak baru dengan hal yang tentu saja akan lebih besar yang diraih oleh Benjamin Sesko. Tapi apakah dengan hal ini maka Benjamin Sesko akan jangka panjang di Red Bull? Gua pikir tidak demikian ya. Mungkin nanti di musim dingin, di musim panas tahun depan Benjamin Sesko akan kembali menjadi komoditi yang panas ya, yang mungkin diinginkan oleh banyak klub. Apalagi misalnya kalau dia berhasil dengan bagus bermain di Euro dan juga musim depan tetap konsisten dalam mencetak gol misalnya, bukan tidak mungkin Benjamin Sesko ini akan diambil oleh tim lain. Gua belum tahu klub apa, tapi harganya tentu saja akan sangat tinggi. Ini merupakan hal yang mungkin pintar, cerdik juga dari Red Bull Group, dalam hal ini adalah Red Bull Leipzig ya, untuk berusaha untuk mencari keuntungan ya kan dari pemain ini, Benjamin Sesko. Lalu disebutkan Sofyan Amrabat ini menginginkan untuk stay di Manchester United secara permanen. Ya, untuk Sofyan Amrabat ini memang pemberitaan juga simpang siur, tapi gue berpikir negosiasi harga nanti akan salah satu faktor kuncinya, di samping siapa yang akan menjadi pelatih atau manajer Manchester United musim depan. Disebutkan klausul untuk membeli ada di angka 20 juta, dan menurut gua 20 juta untuk situasi Sofyan Amrabat dengan penampilannya musim lalu, dengan kondisinya juga, ini cenderung masih terlalu mahal ya. Mungkin sekitar 15 jutaan menurut gua itu mungkin yang diinginkan oleh Manchester United. Tapi kita lihat saja akan seperti apa. The Athletic ini mengabarkan bagaimana pemain yang disebutkan juga diincar oleh Manchester United, Gareth Braithwaite, ini dilihat sebagai sebuah potensi walaupun belum ada pergerakan yang cepat yang dilakukan oleh Manchester United. Apakah ini terkait dengan situasi manajerial? Bisa jadi, tapi kondisi finansial dari Everton ini juga menurut gua menarik ya, bagaimana mereka menurut gua akan aktif melepas beberapa pemainnya ya, pemain bintangnya bahkan di musim panas nanti untuk mengejar situasi finansial yang memang sangat mengancam klub yang bermarkas di Goodison Park ini. Ada dua nama menurut gue yang potensi akan dilepas, si Gareth Braithwaite dan juga Amadou Onana, di mana dua pemain ini dilihat atau dimonitor oleh banyak klub besar termasuk juga klub kaya, dan sangat mungkin Everton ingin untuk mendapatkan angka yang juga tinggi ya dari dua pemain ini, dari penjualan dua pemain ini. Manchester United sendiri juga disebutkan mengincar posisi bek tengah ya kan. Gareth Braithwaite ini selalu disebutkan sebagai salah satu calonnya di sana. Ada plus ada minus, tapi menurut gua ya merupakan potensi pemain yang juga bagus sih menurut gua. Gareth Braithwaite ini paling tidak untuk jangka menengah dan juga jangka panjang bagi khususnya Manchester United. Dan di posisi gelandang tengah, pemain Monaco Youssouf Fofana juga ini dipertimbangkan oleh Manchester United, tapi masih belum jelas nih seberapa serius keminatan ya dari Manchester United untuk pemain ini. Wow, ini hal yang menarik juga, bagaimana Manchester United masih belum jelas di posisi lini tengah, karena Casemiro menurut gue ini akan menentukan perubahan di lini tengah. Kalau Casemiro lepas misalnya ke Saudi Arabia dengan angka pastinya juga yang masuk akal ya, pasti akan ada pemain baru yang datang. Tapi kalau Casemiro tetap berada di Manchester United dengan misalnya gaji yang juga cukup tinggi, ini akan mempengaruhi budget dari Manchester United di bursa musim panas nanti untuk mendatangkan pemain baru misalnya untuk posisi lini tengah. Disebutkan juga dari The Athletic kalau Leny Yoro ini dinilai dengan secara tinggi oleh Manchester United, dan harga yang dipasang menurut gue ini juga cukup mahal, yaitu adalah 60 juta untuk Leny Yoro. Wow, pemain muda angka 60 juta ini menurut gue ya angka yang sangat tinggi bahkan ya untuk pemain muda ini. Walaupun disebutkan dia juga memiliki potensi yang besar, tapi
ya gue secara dengan amatiran tidak begitu mengamati ya Leny Yoro. Dan gue berpikir sih mungkin nama seperti Jean-Claire Todibo lebih memiliki peluang untuk bisa datang ke Old Trafford. Dan kabar terakhir yaitu adalah Jadon Sancho. Disebutkan peluang untuk Jadon Sancho tetap berada di Borussia Dortmund ini tipis. Borussia Dortmund disebutkan berusaha untuk meminjam Jadon Sancho lagi, tapi Manchester United ingin untuk menjual Jadon Sancho. Dan Manchester United disebutkan sangat percaya diri ya. Ada klub lain yang akan menebus Jadon Sancho. Harga dipatok di angka 50 juta. Nah, ini menarik angka 50 juta ini. Dan kalau memang ini yang akan dilepas dengan angka 40 juta, bukan 50 juta, 40 juta ya. Dan ini menurut gue tergolong angka yang cukup tinggi dan cukup bagus bagi seorang Jadon Sancho. Tentu saja ada penurunan valuasi kalau dilihat berapa dia didatangkan ya kan dari Manchester United berapa tahun yang lalu nih, 3 tahun yang lalu. Tapi melihat juga situasi dengan Manchester United ya kan, misalnya gua nggak tahu apakah dia masih memiliki masa depan di Manchester United. Gua pikir siapapun yang akan menjadi pelatih dari Manchester United, hal tersebut kayaknya sudah semakin tipis ya bagi Jadon Sancho. Ini bukan hanya terkait dengan hubungan dengan pelatih atau manajer, tapi juga dengan situasi dressing room ya. Apa yang dilakukan oleh Jadon Sancho ini merupakan perlawanan secara terbuka terhadap pelatihnya. Dan menurut gua sih tidak semua pemain profesional ini bisa dengan nyaman, terutama yang di Manchester United ya, bisa menerima hal tersebut kalau Jadon Sancho ini kembali. Ada disiplin yang harus ditegakkan di sana, sekaligus juga ada konsekuensi. Konsekuensinya apa ya? Jadon Sancho tidak memiliki tempat lagi di Manchester United, dan Manchester United pastinya juga ingin untuk melepas Jadon Sancho, tapi dengan situasi yang tidak banyak pilihan ini, artinya pilihan untuk tetap stay di Manchester United sangat kecil, maka pengaruh ke harga dan penurunan dari 80 juta ke 40 juta ini menurut gue merupakan konsekuensi dari situasi saat ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa drop di kolom komen. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, aman-aman terus, dilindungi oleh Allah semuanya, murah-murah rezekinya, lancar-lancar terus usaha positifnya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.